Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semua baik-baik dan sehat-sehat selalu bukan? Iya dong Kak, luar biasa semua kan? Nah, gimana sudah siap untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan? Siap dong pastinya. Nah, kalau sudah siap, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta hadirat Tuhan untuk hadir memenuhi ibadah pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang baru lagi yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan meninggikan nama-Mu, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau siapkan kami Tuhan, siapkan hati kami, siapkan diri kami, siapkan pikiran kami hanya untuk tertuju padamu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Nah, mari kita pujikan lagu Halo Halo Hello Hello Hola Hola. Mari kita pujikan dengan semangat ya adik-adik. Adik-adik semua masih semangat kan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Pasti semangat dong Kak. Nah kalau adik-adik semua masih semangat, yuk semuanya berdiri, kita mau joget sama-sama, kita mau nyanyi bersama ya. Kita nyanyikan Kau Temanku, Ku Temanmu. Ayo ya adik-adik yang semangat ya, ikuti gerakan Kak Bebe dan Kak Grace. Temanku, temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita pujikan bagikan bejana siap dibentuk. Oh Yesus, kita siapkan hati kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Nyanyikan
Salam anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan Tante Tri dalam acara Peniel Kids hari ini. Tante sangat bersuka cita karena bisa menyapa anak-anakku terkasih. Nah anak-anak, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak duduk yang manis, persiapkan diri, duduk yang tenang, supaya firman Tuhan bisa kita dengar dengan baik. Dan yang terutama kita menghormati firman Tuhan yang adalah firman Allah yang hidup. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seorang jenderal Allah yang luar biasa, tetapi dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Nah, kita sudah memasuki bulan Desember. Sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis sangat berkaitan dengan kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita, karena dia adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis ini? Ayo adik-adik, anak-anakku yang terkasih, kita belajar lagi tentang Yohanes Pembaptis. Ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Elisabet pada mulanya adalah seorang wanita yang mandul, tetapi Tuhan berkemurahan hati, bahkan akan memberikan Zakaria dan Elisabet seorang anak yang luar biasa. Pada saat Zakaria bertugas sebagai imam, dia mendapat kunjungan dari malaikat Tuhan dan memberitahukan bahwa istrinya Elisabet akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang luar biasa, dan dia harus menamainya Yohanes. Yohanes adalah seorang yang dipersiapkan oleh Tuhan, diberi tugas dan misi untuk mendahului Tuhan Yesus, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 15 sampai 17 dikatakan tentang Yohanes Pembaptis bahwa ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Elisabet adalah sepupu Bunda Maria. Bunda Maria adalah bunda dari Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus itu masih bersaudara. Ya, anak-anak. Nah, kita beralih lagi mengenai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis semakin besar dan Roh Kudus menyertai dia. Dia tidak menjamah minuman keras. Dia makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dia tinggal di padang belantara. Dia selalu menyerukan ucapan, himbauan, dan seruan kepada orang-orang Israel. Dia mengatakan,
bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang menjadi pengikut atau murid Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis itu dipanggil guru oleh orang-orang yang mengikutinya. Dia mempunyai banyak pengikut dan orang-orang yang ikut dia memberi dibaptis. Mereka bertobat. Yohanes semakin sering membaptiskan orang-orang. Banyak orang Israel, bapak-bapak yang hatinya berbalik mengasihi anak-anaknya. Mereka menyadari akan dosa-dosanya, baik pemungut cukai, prajurit-prajurit, orang-orang awam, banyak yang bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan Yohanes Pembaptis membaptiskan banyak orang. Dan akhirnya sampai pada suatu hari, pada saat Yesus Kristus berumur 30 tahun, dia pun datang ke tempat Yohanes Pembaptis biasanya membaptiskan orang-orang. Pada saat itu Yohanes ada di tepi sungai Yordan. Dia sedang mengajar murid-muridnya dan membaptiskan orang-orang banyak. Kemudian Yesus datang kepada Yohanes dan minta untuk dibaptis. Singkat cerita, Yesus pun dibaptis oleh Yohanes. Begitu luar biasa pekerjaan Yohanes sampai pada Yesus dibaptis. Dan di situ Yohanes Pembaptis mengatakan, Dia yang besar telah datang. Kemudian setelah Yesus dibaptis, Yesus pun memulai pekerjaannya. Tuhan Yesus mulai melakukan banyak pengajaran dan melakukan banyak mujizat. Sehingga Tuhan Yesus pun memiliki banyak murid. Bahkan ada murid-murid Yohanes Pembaptis yang sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga membaptis banyak orang. Nah, suatu hari ada seorang murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia berkata, Guru, orang yang waktu itu pernah engkau baptis, maksudnya Yesus Tuhan, sekarang juga membaptiskan orang di Yudea. Bagaimana, Guru? Apakah engkau tidak marah? Apakah engkau tidak tersinggung melihat semua ini? Nah, biasanya orang yang sudah mulai banyak pengikutnya, mulai terkenal, jika ada orang lain yang muncul juga menjadi terkenal dan banyak pengikutnya, dan ada orang-orang yang dulu mengikuti dia kemudian berpindah mengikuti orang yang baru itu, tentu dia akan merasa tersaingi, dia akan merasa marah. Bukan begitu ya adik-adik ya? Sering ya kita dengar bahwa orang-orang yang merasa tersaingi akan merasa cemburu, marah, iri, kemudian melakukan banyak hal yang tidak patut dan jahat. Tetapi kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang memiliki jiwa yang besar. Dia tidak merasa tersaingi oleh Tuhan Yesus yang mulai muncul dan mulai terkenal. Bahkan pengikut Tuhan Yesus semakin banyak
dan semakin banyak. Ayo kita lihat bagaimana sikap Yohanes menghadapi semua ini. Kita lihat ya dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 26 sampai 30. Di situ diceritakan bagaimana Yohanes Pembaptis menjawab muridnya itu. Nah, ini kita baca mulai dari murid itu datang ya. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Luar biasa ya anak-anakku, jawaban Yohanes Pembaptis. Jiwanya sungguh murni, jiwanya sungguh tulus. Dia tahu apa tugas yang diembankan oleh Allah Bapa kepadanya, bahwa dia hanyalah orang yang diutus mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Dia menempatkan dirinya sebagai sahabat mempelai laki-laki. Mempelai laki-lakinya adalah Yesus, dan Yohanes Pembaptis adalah sahabat mempelai laki-laki itu. Dia turut bersukacita saat mempelai laki-laki itu mulai tampil dan diikuti banyak orang. Bahkan yang luar biasa, Yohanes Pembaptis mengatakan, dia, maksudnya Tuhan Yesus, dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Satu pelajaran yang sangat berharga, anak-anakku, bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengambil kemuliaan yang bukan haknya. Dia memberikan kemuliaan kepada yang berhak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia hanyalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Tugasnya adalah membuka jalan bagi juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kita harus belajar dari sikap yang begitu mulia dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita memiliki teman atau saudara yang memiliki kelebihan lebih dari kita, orang itu, teman kita itu lebih terkenal, lebih memiliki banyak teman, lebih memiliki banyak kelebihan daripada kita, janganlah kita merasa iri, janganlah kita cemburu, janganlah kita merasa marah. Marilah kita dengan rendah hati, dengan besar hati, kita turut bersukacita atas kelebihan dan kemampuan yang dimiliki teman atau saudara kita itu. Maka
apa yang akan diperoleh oleh orang yang memiliki kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus sendiri sangat memuji Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di antara orang yang dilahirkan tidak ada yang besar seperti Yohanes Pembaptis. Itu berarti Tuhan Yesus sangat menghargai Yohanes Pembaptis. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diajar oleh Tuhan Yesus untuk memiliki kerendahan hati. Satu pribadi yang kita pelajari hari ini, Yohanes Pembaptis. Dia sangat rendah hati. Hatinya penuh ketulusan dan kemurnian. Tuhan Yesus juga ingin anak-anakku sekalian memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Karena seperti juga Tuhan Yesus memiliki ketulusan hati, Dia selalu mengasihi orang-orang yang begitu banyak membutuhkan pertolongannya. Bahkan Tuhan Yesus mengajar supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, supaya kita berdoa bagi orang-orang yang memusuhi kita, supaya kita mendoakan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Yohanes Pembaptis adalah salah satu contoh pribadi yang bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita terus berusaha belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang tulus, yang murni hatinya, mengasihi orang-orang, teman-teman yang begitu banyak, baik itu saudara kita, teman sekolah minggu, yang memiliki kelebihan lebih dari kita, yang mungkin dia lebih beruntung dari anak-anak sekalian, mungkin lebih kaya, mungkin lebih cantik, mungkin lebih cakap. Jangan merasa iri, jangan merasa cemburu dan sakit hati. Tetapi percayalah, setiap kita, setiap anak-anakku yang terkasih, kalian semua diciptakan Tuhan spesial, dan Tuhan memiliki maksud dan rencana yang mulia bagi kalian masing-masing pribadi lepas pribadi. Tidak pernah Tuhan menciptakan seorang anak tanpa rancangan yang baik. Percayalah kepada Tuhan dan teruslah berusaha untuk menggali sisi yang baik, sisi yang positif di dalam diri anak-anak sekalian. Mulailah dengan setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun online, ya. Jangan menjadi kendor semangatnya, jangan menjadi malas mengikuti ibadah online, tetapi terus semangat, terus mengasihi Tuhan, terus mengasihi sesama, berbakti kepada orang tua, mengasihi saudara. Percayalah bahwa anak-anakku sekalian pasti akan menemukan kehidupan yang berhasil. Tuhan selalu merancangkan
yang terbaik untuk anak-anakku sekalian. Jangan khawatir akan masa depanmu, anak-anakku. Percayalah, jika engkau mengasihi Tuhan, jika engkau taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru sekolah minggu, setia membaca firman, percayalah, kehidupanmu dirancang Tuhan menjadi kehidupan yang berhasil. Bukan hanya di dunia ini, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak sekalian. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak firman Tuhan hari ini. Tetap belajar, tetap bergemar, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari anak-anakku sekalian, kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan ini. Mari tutup mata dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anakmu datang dan mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kami kerendahan hati, kemurnian hati, ketulusan hati seperti yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Dia tetap bersukacita walaupun murid-muridnya mengikuti orang lain. Dia tahu apa tugasnya. Tolonglah anak-anakmu untuk memiliki hati yang tulus, yang murni, dan rendah hati seperti Yohanes Pembaptis, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan Yesus, agar mereka bisa menjadi anak-anak yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Pimpinlah anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi anak-anak yang setia sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengaminkan firman Tuhan pada siang hari ini, yuk kita pujikan Allahku besar dan berkuasa. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia.
sudah mengikuti sekolah minggu pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa sekali bukan? Bagaimana ibadah sekolah minggunya pada hari ini? Kalian terberkati? Pastinya ya. Kalau kalian terberkati teman-teman, marilah kita jangan lupa untuk terus mengikuti sekolah minggu yang ada. Meskipun lewat YouTube ini ya, caranya kalian bisa subscribe dulu channelnya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan ibadah-ibadah sekolah minggu yang akan datang. Jangan lupa, kita juga harus membagikan berkat kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, share ya sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kita juga bisa ikut beribadah bersama-sama dengan kita semua. Haleluya. Oke, terima kasih banyak. Selamat liburan.